Penganiayaan IRT di Jalan Giobos pada 12 Februari disayangkan banyak pihak terlibat, tak terkecuali Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau DPN PPDI. Tidak seharusnya aparat desa memberi contoh tidak baik kepada masyarakat, justru harusnya mengayomi. Baik pemirsa, untuk membahas hal tersebut hadir bersama kami Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yakni Bapak Widi Hartono. Ya baik, pemirsa, kita sudah terhubung bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yakni Bapak Widi Hartono. Baik, selamat siang Pak Hartono. Selamat siang Bapak, apa kabar? Baik juga Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini hujan ini, mungkin kedengaran ya. Ada hujan ini, ada guntur juga. Oke, berarti suara saya sudah terdengar dengan jelas Pak ya? Sangat jelas Pak. Oke Bapak, terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan waktunya. Ya Pak, untuk langsung masuk pertanyaan yang pertama. Untuk membahas hal tersebut, dari video yang viral di tengah masyarakat tentang penganiayaan seorang IRT atau kita tahu ibu rumah tangga yang dilakukan oleh perangkat desa. Bagaimana komentar Bapak sendiri tentang hal tersebut? Ya, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Menanggapi apa yang sedang viral di Kalimantan Tengah, itu kita keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia merasa prihatin, dan tentu saja ini tidak boleh terjadi. Apapun yang terjadi tentu harus ada upaya-upaya yang lebih baik daripada harus menggunakan kekerasan. Tentu ini tidak dibenarkan oleh siapapun juga, siapapun yang melakukan, termasuk juga oknum perangkat desa, karena sejauh ini juga saya belum menerima laporan dari kawan-kawan DPW PPD di Kalimantan Tengah atas kejadian tersebut, sehingga saya masih mengatakan itu oknum. Kalaupun memang itu dilakukan oleh kawan kita, oknum perangkat desa, tentu sekali lagi ini keprihatinan. Harusnya kita sebagai pelindung, kita sebagai pengayom, kita sebagai pelayan, tentu harus melindungi, apalagi dengan seorang wanita. Kira-kira demikian. Oh. Baik Pak, mengenai hal tersebut, beberapa saksi juga mengatakan, beberapa saksi mata mengatakan mencium bau alkohol dari pelaku yang diduga juga perangkat desa Pak. Pertanyaannya, apakah saat ini sudah tidak ada lagi pendidikan karakter bagi perangkat desa? Ya, jadi begini Mas, tidak boleh juga ketika ada orang terbau minum alkohol, kemudian diduga perangkat desa, terus kemudian digeneralisir seluruh perangkat desa seperti itu. Jadi banyak juga, mohon maaf, profesi-profesi yang lain yang tentu lebih bergengsi, tentu lebih berkelas. Masih juga banyak oknum yang menyalahgunakan minuman keras. Sehingga kalau ini dikaitkan dengan pendidikan, dikaitkan dengan pembinaan dan lain sebagainya, tentu oknum, kita bicara oknum tidak bisa sekali lagi kita mengawasi satu persatu. Dan memang ini sekali lagi sangat memprihatinkan kalau memang itu kawan perangkat desa. Jadi kalau memang itu kawan perangkat desa, sekali lagi kami sangat prihatin. Kenapa kawan-kawan masih lepas kontrol menggunakan minuman keras. Jadi sekali lagi mohon dicermati juga yang menggunakan yang pada saat-saat tertentu bisa menggunakan minuman keras, beralkohol, tentu tidak hanya perangkat desa. Itu kaitannya juga privasi mereka masing-masing. Kira-kira demikian Mas. Jadi mohon maaf, tentu kita berharap bahwa perangkat desa ini akan menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pelindung, menjadi seorang pengayom, dan menjadi wadah persoalan-persoalan kemasyarakatan. Kira-kira demikian. Iya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa masalah utama adalah bagaimana kita bisa mengontrol perilaku kita terhadap minuman keras dan hal yang lainnya ya Pak? Ya betul.
Karena memang kita ini, perangkat desa itu adalah pamong desa dalam istilah biasanya. Pamong itu dari kata dasar pamomong. Dia harus bisa melindungi, dia harus mengayomi, dia harus merawat segala yang ada di lingkungannya. Jadi demikian, sehingga sekali lagi kalau ada oknum tentu tidak bisa digeneralisir seluruh perangkat desa melakukan hal yang sama. Hanya sekali lagi saya setuju apa pernyataan tadi bahwa beberapa oknum perangkat desa tentu harus mengontrol dirinya, harus uh, bisa mengurangi hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan. Kira-kira demikian. Iya. Baik Pak, dalam struktur aparatur desa sendiri, apa sanksi yang dijatuhkan jika aparat desa melakukan tindakan sewenang-wenang seperti penganiayaan ini Pak? Ya, begini Mas, kita ini negara hukum. Tentu saja semuanya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Siapapun, tidak hanya perangkat desa sekali lagi, profesi apapun yang melakukan tindakan melawan hukum, apalagi kekerasan terhadap ibu rumah tangga, seorang perempuan tentu harus diproses. Terkait yang bersangkutan adalah tanda kutip oknum perangkat desa, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51, di situ ada 12 poin bagaimana sanksi-sanksi yang akan diterima oleh perangkat desa ketika melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Dan tentu saja sekali lagi semuanya harus berproses, hukum harus ditegakkan, dan kita lebih ingin bahwa kita ini Pak ngomong seyogyanya kita sarankan untuk berdamai, bermusyawarah, tunjukkan kawan kita ini yang kalau benar itu perangkat desa sebagai perangkat desa yang benar-benar mampu menjadi suri teladan bagi masyarakat ketika bersalah, maka yang kemudian coba untuk hidup bersama, kemudian bermusyawarah dengan korban, dan semuanya akan selesai. Dan pada kesempatan ini pula, atas nama keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia perlu prihatin kepada ibu korban. Tentu sekali lagi ini siapapun tidak mengharapkan hal yang demikian. Mudah-mudahan ibu akan segera pulih kondisinya dan segera beraktivitas seperti biasanya. Kira-kira demikian, Mas. Iya, baik. Baik Pak, membahas tentang karakter atau pembinaan karakter. Selama ini apa perlu dievaluasi dalam rangka pembinaan karakter perangkat desa agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini atau tidak terjadi sikap sewenang-wenang dalam menghadapi masyarakat, Pak? Ya, tentu saja semuanya memerlukan. Perangkat desa memerlukan, begitu juga profesi yang lain. Perangkat desa hanya yang membedakan ketika perangkat desa ini harus berhadapan dengan masyarakat. Sehingga ketika ada persoalan sedikit tentu akan menjadi booming. Karena apa? Mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tentu saja ini menjadi persoalan kita bersama tentang karakter, tentang perilaku, tentang kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan profesinya. Dan pembinaan ini tentu supradesa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa, terkhusus pimpinannya yaitu kepala desanya. Dan sekali lagi kami berharap jangan kemudian kejadian ini meskipun tanda kutip kita prihatin, tidak menginginkan itu terjadi, tetapi karena yang melakukan ini tersebut oknum perangkat desa, kemudian semua karakter perangkat desa disamakan seperti apa yang terjadi di Kalimantan Tengah. Demikian. Ya Pak, baik. Ini pertanyaan yang terakhir. Untuk Bapak sendiri, apa harapan Bapak agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, Pak? Oke. Dan tentu ini menjadi kejadian yang pertama dan yang terakhir. Kita semua pasti tidak mengharapkan situasi yang demikian, kejadian yang demikian. Kalau ada persoalan, sekali lagi, untuk kawan-kawan perangkat desa di Kalimantan Tengah, mohon kiranya kawan-kawan benar-benar menjiwai bahwa Anda semua adalah pamomong. Bahwa kemudian pamomong itu harus bersikap mengayomi, melindungi kepada warga masyarakat dimanapun berada. Sekali lagi, kalau itu oknum, kawan-kawan sekali lagi mohon segera diakui dan diselesaikan persoalan ini, tunjukkan bahwa Anda adalah aparatur pemerintah desa, pamomong warga masyarakat desa. Dan semoga sekali lagi
Ini kejadian yang pertama dan yang terakhir di negara kita ini. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas seluruh informasi yang telah Bapak berikan kepada kami. Kiranya Bapak juga selalu diberikan kesehatan dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama kami. Sama-sama. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, terima kasih. Selamat siang.